Indonesia and family. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tersayang? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berjumpa lagi pada pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, untuk Madrasah Ibtidaiyah semester 2 kelas 4. Dan tema yang kita pelajari adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep untuk mempermudah belajar kalian, ada 3 hal penting yang dipelajari, yaitu latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, dan yang ketiga adalah tanggapan masyarakat Mekkah terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayainya. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya 2 orang yang dicintai Nabi itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Demikian juga ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam di kota Taif, kaum kafir Quraisy menghasut pimpinan dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra wa Mi'raj. Selanjutnya kita mempelajari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Bahkan Allah menguatkannya dalam Quran surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad
pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat di antaranya Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat ke sebelah kanan, tertawalah Nabi Adam, dan apabila melihat ke sebelah kiri, menangislah beliau. Hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Di langit kedua, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan Malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang mengalir keluar adalah sungai Nil dan Euphrat. Sampailah di Sidratul Muntaha dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa salat fardu 5 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril turun ke bumi. Kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW diantaranya, Nabi Muhammad diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Nabi Muhammad juga diperlihatkan orang yang memilih daging yang buruk padahal ada daging baik di sebelahnya. Ini adalah gambaran orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Nabi Muhammad juga diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri dan sangat kesakitan. Kemudian lidah itu tersambung kembali dan dipotong kembali, begitu berkali-kali dan sangat kesakitan. Gambaran orang-orang ketika dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Berikutnya, Nabi diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar dan sangat kesakitan. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tanggapan masyarakat Makkah terhadap peristiwa Isra Mi'raj.
Orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar, sehingga beliau bergelar Asy-Syiddiq, yang artinya membenarkan. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW menyebar berita bohong. Mari kita mengerjakan uji kompetensi. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wa Mi'raj. Apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj? Jelaskan. 2. Isra Mi'raj berasal dari kata Isra dan Mi'raj. Dalam sejarah Islam, apakah yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Jelaskan. Nomor 3. Abu Bakar mendapat gelar Asy-Syiddiq setelah peristiwa Isra Mi'raj. Mengapa Abu Bakar mendapat gelar tersebut? Jelaskan. Nomor 4. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar sehingga merasa kesusahan ketika berdiri maupun berjalan. Gambaran orang seperti apakah ketika hidup di dunia? Jelaskan. 5. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Apa pendapatmu tentang hal itu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya selesai pelajaran untuk hari ini. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada anak-anakku semua. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.